Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Khaironi di pembahasan linguistik terkait dengan error analysis, dan kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai level of error sesudah kita memahami tentang substance error, kemudian text error, dan uh, lexical error. Kali ini kita akan membahas mengenai pembagian error berdasarkan lexical kategorinya yang sudah dijelaskan di buku Carl James. Nah, pada pembagian lexical error, Carl James bersandar pada pendapat Richards mengenai asas-asas kata dan pengetahuan orang-orang tentangnya. Ada 7 hal yang setidaknya perlu diketahui mengenai kata, yaitu yang pertama morphological, kemudian sintaksis, kemudian fungsi dan restriksi situasionalnya, semantic value, konotasi atau pragmatiknya, kemudian asosiasinya dengan kata lain, dan kemudian bagaimana penggunaan kata tersebut. Morfologi, misalnya tentang bagaimana kata itu dibentuk, kemudian sifat sintaksisnya, bagaimana kata itu bisa cocok dengan kata lain dalam suatu kalimat, kemudian fungsi, bagaimana kata tersebut bisa masuk ke dalam kalimat tersebut, dalam suatu kalimat tanpa mengurangi dari sense relativity-nya. Kemudian juga mengenai semantic value dan konotasi dan asosiasi dengan kata lain serta penggunaan kata tersebut dalam sebuah kalimat atau paragraf. Dengan asas-asas tersebutlah James kemudian membuat subclass atau sub yang kemudian dijadikannya sebagai dasar membentuk pembagian atau klasifikasi tersebut dengan memberi detail tersendiri. Kemudian secara garis besar, ketujuh asas tersebut dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama formal, yang kedua semantik. Jadi ada dari 7 itu, yang 4 adalah formal dan yang tiga adalah semantik. Yang formal misalkan morfologi, sintaksis, fungsi, kemudian penggunaan kata. Kemudian yang sintaksis, yang semantik itu semantic value, konotasi dan asosiasi dengan kata lain. Nah, pembagian tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa lexical error tidak melulu dalam tataran morfologis seperti yang kita bisa baca, tetapi juga lebih dalam mengkaji pemaknaan tiap kata. Meskipun begitu, 2 bagian ini bukanlah aliansi yang cukup dalam menjelaskan bagaimana kata bisa terjadi error. Tetapi di tahap berikutnya, James menempatkan anak pembahasan leksis yaitu grammar error, dan lebih spesifik dan lebih rumit lagi yaitu discourse error di tahap-tahap selanjutnya, di tahap yang ke-5 dan ke-6. Jadi di formal itu ada misselection, kemudian misformation, ada juga kemudian di semantik ada confusing sentence, kemudian ada juga mengenai collocational error. Nah, jadi pembahasan tersebut akan dibahas di bab selanjutnya yaitu grammar error dan discourse error. Terima kasih atas waktunya. Silahkan menonton video-video sebelumnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe.